Arsenal harus berlari 2 kali lipat lebih kencang dari Liverpool untuk bersaing menjadi juara Premier League. Hal ini buntut kemenangan si merah atas Tottenham Hotspur. Liverpool berhasil mengalahkan Tottenham dengan skor 6-3. Ini sekaligus menyudahi mandeknya pasukan Arne Slot yang pada 2 laga sebelumnya meraih hasil imbang. Posisi Liverpool di puncak klasemen kembali kukuh dengan 39 poin. Liverpool juga punya 1 pertandingan lebih sedikit dari rival-rival lainnya. Arsenal sejauh ini ada di posisi ketiga dengan 33 poin, meriam London 2 angka di belakang Chelsea dan 6 poin tertinggal dari Liverpool. Arsenal harus lebih meningkatkan standar permainan lebih dari saat ini kalau mau menjaga konsistensi kemenangan. Manajer Mikel Arteta yang mengatakan seperti itu. Arsenal bisa mendapatkan ujian dalam beberapa laga ke depan. Tak lain, hal itu buntut dari cederanya Bukayo Saka. Langkah apa yang harus dilakukan Arsenal selanjutnya untuk mengejar Liverpool? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Pada akhir pekan kemarin, Arsenal ketiban kabar buruk. Winger mereka, Bukayo Saka, mengalami cedera saat berhadapan dengan Crystal Palace. Ternyata cedera sang winger masuk dalam kategori yang parah. Ia dikonfirmasi bakal absen cukup lama dari skuad meriam London. Absennya Saka tentu akan jadi kerugian tersendiri bagi Arsenal. Namun Arteta mengindikasikan bahwa Arsenal tidak akan membeli pemain baru untuk menggantikan Saka. Bukayo Saka telah menjadi simbol konsistensi dan kunci permainan Arsenal sejak debutnya pada 2018. Namun, cedera hamstring yang menimpanya membuat Mikel Arteta harus menghadapi tantangan besar menjaga performa tim tanpa kehadiran pemain yang kontribusinya begitu vital. Kehilangan pemain dengan kontribusi sebesar Saka jelas menjadi pukulan berat. Namun, dengan performa solid pemain lain dan potensi langkah strategis di bursa transfer, Arsenal memiliki peluang untuk tetap kompetitif di tengah persaingan ketat Premier League. Sejak debutnya pada November 2018, Saka telah membuat 250 penampilan untuk Arsenal, mencetak 67 gol dan memberikan 63 assist. Ia mencetak 20 gol dalam 47 penampilan musim lalu, menyumbang 17,7% dari total 120 gol yang dicetak Arsenal di semua kompetisi. Musim ini persentase tersebut sedikit menurun, dengan Saka mencetak 9 dari 56 gol Arsenal, 16,1%. Ia juga telah memberikan 10 assist dari 34 gol Arsenal di Liga Premier. Dalam 250 pertandingan yang melibatkan Saka, Arsenal menang 143 kali, seri 50 kali dan kalah 57 kali. Dalam 73 pertandingan yang dilewatkan Saka sejak debutnya, Arsenal menang 41 kali, 56,2%, seri 10 kali dan kalah 22 kali. Absennya Saka memaksa Arteta mencari alternatif di dalam skuad. Gabriel Martinelli yang sebelumnya mengisi posisi sayap kanan saat Saka cedera melawan Crystal Palace, kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama. Gabriel Jesus yang kembali menemukan performa terbaiknya dengan 5 gol dalam sepekan terakhir, juga menjadi sosok penting untuk menjaga produktivitas lini depan. Arteta sendiri mengakui bahwa kehilangan Saka akan membuat Arsenal tampil berbeda dan timnya harus beradaptasi. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, buka suara terkait kondisi timnya sepeninggal Bukayo Saka. Ia mengindikasikan bahwa Arsenal akan bertahan dengan pemain yang ada ketimbang membeli winger baru. Ia menyebut bahwa Arsenal punya beberapa pemain yang bisa diplot di posisi tersebut. Niatan saya untuk situasi ini adalah memanfaatkan pemain-pemain yang kami miliki, buka Arteta. Saya akan mencoba beberapa ide saya dan kami akan mencoba beberapa hal yang baru. Kami pernah melakukan ini ketika Odegaard absen, sambung Arteta. Gabi, Martinelli bisa bermain di sana, begitu juga Nwaneri dan Trossard. Havertz juga bisa bermain di sana dan kami akan mendiskusikan ini di internal kami untuk mencari solusi terbaik. Pungkasnya, skuad Arsenal saat ini sedang mempersiapkan diri untuk laga Boxing Day di tengah pekan ini. The Gunners dijadwalkan akan berhadapan dengan Ipswich Town di Emirates Stadium.
Arsenal, Manchester City, dan Chelsea semuanya mengawasi Theo Hernandez. Menurut laporan dan dengan ketiganya mengagumi pemain asal Prancis itu selama bertahun-tahun, mereka terus mendapat informasi mengenai status kontraknya saat ketiganya ingin memperkuat lini pertahanan mereka di bursa transfer mendatang. Penampilan Hernandez di Euro 2024 cukup solid untuk membuatnya tetap berada di daftar bek kiri terkemuka di dunia. Dengan sifatnya yang cepat dan berani di sisi kiri dipandang sebagai aset besar bagi tim-tim di seluruh dunia. Dan meskipun mantan pemain Real Madrid itu diharapkan dapat menandatangani kontrak baru di Italia Utara, pembicaraan dengan AC tidak berjalan sesuai rencana yang mungkin membuka pintu untuk pindah. Laporan dari TBR Football menyatakan bahwa Arsenal, Chelsea, dan City semuanya bersaing untuk mendatangkan Hernandez, dengan masalah bek kiri terbukti menjadi masalah besar di Arsenal dan City khususnya. Chelsea telah tertarik pada Hernandez sejak musim panas meskipun memiliki Marc Cucurella dan Ben Chilwell di barisan mereka, sebuah hubungan yang sangat aneh, mengingat Cucurella telah dalam performa yang bagus untuk The Blues musim ini. Arsenal telah kesulitan di posisi bek kiri selama beberapa waktu dengan Alexander Zinchenko dan Kieran Tierney yang sedang dalam kondisi tidak fit, yang dapat semakin dipengaruhi oleh tidak konsistennya Riccardo Calafiori di dalam tim karena masalah cedera. Sementara itu, City tidak memiliki bek kiri alami sejak Joao Cancelo dan Benjamin Mendy masih berada di klub. Dan meskipun Joško Gvardiol merupakan salah satu pemain terbaik mereka musim ini, dia secara alami adalah seorang bek tengah, yang berarti Pep Guardiola dapat memilih untuk memainkannya sebagai bek tengah. Akibatnya, ketiganya telah terus-menerus diberitahu mengenai masa depan Hernandez yang tidak menentu di AC Milan. Pemain asal Prancis itu yang digambarkan sebagai bek kiri terbaik di dunia oleh Roberto Carlos di awal tahun ini, hanya memiliki 18 bulan tersisa dalam kontraknya di San Siro, dan Milan sejauh ini gagal membujuknya untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Sementara Hernandez juga berselisih dengan pelatih baru, Paulo Fonseca. Interaksi antara pelatih AC Milan, Paulo Fonseca, dan pemain Theo Hernandez menjadi perhatian masyarakat setelah pemain belakang asal Prancis tersebut tidak dimainkan dalam 2 laga berturut-turut. Keputusan ini menimbulkan diskusi mengingat pentingnya peran Theo dalam tim AC Milan. Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport, Fonseca dikabarkan merasa tidak puas dengan perilaku Theo, terutama selama latihan dan reaksinya di atas lapangan. Bahkan, Fonseca mengkritik Theo secara terbuka di hadapan rekan-rekannya, sebuah tindakan yang jarang terjadi di dunia sepak bola profesional, di mana perbedaan pendapat biasanya diselesaikan secara internal. Fonseca dengan tegas menyatakan bahwa Gimenez adalah pilihan utama saat ini.